الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita kenikmatan, baik itu kenikmatan yang bersifat duniawi maupun kenikmatan hidayah yang akan senantiasa sampai ke alam akhirat nanti. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kadang-kadang kita tidak merasakan atau kita tidak merasa bahwasanya kenikmatan itu ada pada kita. Salah satu contoh adalah kenikmatan sehat. Berapa banyak orang yang baru merasakan nikmatnya sehat ketika ia sakit. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, sungguh sangat bodoh sekali ketika orang baru merasakan nikmat sehat ketika ia sakit. Jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Kemudian khatib wasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala telah ukur manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi ketakwaannya di hadapan Allah, maka semakin tinggi juga derajatnya. Semakin tinggi tingkat keimanannya kepada Allah, maka semakin tinggi juga derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang paling ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, sehingga ia akan mendapatkan tempat khusus nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau setidaknya kali ini kita masuk pada bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bulan-bulan haram. Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan-bulan dari Muharram hingga Dzulhijjah merupakan bulan-bulan yang Allah muliakan semuanya. Namun Allah khususkan 4 bulan, di mana bulan ini Allah haramkan kezaliman di dalamnya. Allah haramkan bentuk pertumpahan darah di dalamnya. Sehingga pantas dari sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, baik Nabi Adam maupun sampai Nabi Muhammad SAW, sudah ada syariat di mana bulan haram tersebut. Sehingga bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang Allah muliakan di dalamnya. Tidaklah seorang berbuat kebaikan di dalamnya, niscaya Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tetapi sebaliknya, karena Allah haramkan kezaliman di bulan-bulan ini, maka kezaliman di bulan ini akan dilipat gandakan dosanya, akan diperbesar lagi dosanya, akan lebih besar lagi murka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman di dalamnya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kezaliman ataupun perbuatan dosa apapun merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di semua waktu. Tetapi di bulan-bulan haram ini Allah tegaskan kembali, dan Allah lebih tegaskan, sehingga pantas jika orang-orang Bani Israel dahulu sangat khawatir dan sangat takut sekali melakukan sebuah kezaliman ataupun peperangan di bulan-bulan haram. Dan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan peperangan di bulan haram.
Sama-sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang Bani Israel, mereka sampai berpuasa. Ya, di antara bulan-bulan haram ini mereka berpuasa di satu hari ke-10 Muharram sebagai penghormatan, sebagai pemuliaan terhadap bulan ini. Namun syariat Rasulullah SAW memberikan yang lebih, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Jika bulan-bulan haram ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dan langit, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 ini ada 4 yang haram, yakni Allah muliakan di dalamnya dan Allah haramkan di dalamnya pertumpahan darah. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan kemuliaan, bulan-bulan yang ajang untuk banyak-banyak beribadah, waktunya untuk banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, di mana di bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalamnya sebuah syariat agung. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah juga, termasuk bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW sebagai bulan haji. Kemudian Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan haji. Meskipun bulan haji dimulai dari bulan Syawal, tapi artinya bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah masuk dalam sebuah bulan yang disyariatkan di dalamnya sebuah syariat agung, yaitu bulan syariat haji. Di mana syariat haji ini syariat pengorbanan, syariat yang merupakan simbol pengorbanan, bukan hanya harta, bukan hanya jiwa, tapi seluruhnya. Ia harus meninggalkan keluarganya. Apakah menjamin baginya untuk selamat nanti pulang sampai ke rumah kembali? Tidak menjamin. Apakah menjamin ia selamat berada di sana? Tidak ada yang menjamin. Ini dari segi nyawa. Harta yang ia keluarkan, berapa banyak yang harus ia keluarkan untuk berangkat haji dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah pengorbanan agung, sebuah ibadah yang sangat agung yang Allah syariatkan sebagai salah satu dari rukun Islam. Tidak sempurna seorang keislamannya sampai ia mencapai dari ibadah ini. Namun bagi yang mampu, maka tidak heran, tidaklah orang yang mampu untuk menunaikan haji, untuk melaksanakan haji, tetapi ia tidak melakukannya, maka sungguh ia dalam kondisi kemunafikan. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang Allah limpahkan pahala bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang mukmin yang beramal amalan kebaikan, amalan yang saleh, maka niscaya Allah akan berikan lipat ganda amalan tersebut. Maka para sahabat ketika sudah memasuki bulan-bulan haram, mereka giat untuk beribadah, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah, mereka berlomba-lomba untuk giat berpuasa, mereka berlomba-lomba untuk giat menuntut ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Cuma yang termasuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi bulan Dzulhijjah, sebuah bulan dari bulan-bulan haram yang Allah sangat muliakan di dalamnya. Bukan hanya termasuk bulan haji, tapi termasuk hari-hari di mana puncaknya haji ada di bulan ini. Bukan hanya itu, Allah syariatkan syariat kurban yang merupakan syariat agung, yang bahkan Allah tetapkan sejak zaman Nabi kita yang pertama, bapak kita, nenek moyang kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan bacakan kepada mereka wahai Muhammad kisah tentang dua anak Adam yang keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
berkorban. Namun Allah menerima salah satu dari keduanya dan tidak menerima dari yang lainnya. Kemudian yang tidak diterima korbannya merasa iri dan jengkel, sehingga berkata pada saudaranya, aku pasti akan membunuhmu. Sehingga kemudian saudaranya berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga pantas jika Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Hajj, jelas-jelas Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima, tidak akan sampai daging, tulang, darah itu sampai kepada Allah, tidak akan. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah tingkat pengorbanannya. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah tingkat keikhlasannya. Yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketulusannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang sampai. Karena Allah tidak menerima daging korban itu. Allah tidak mengambil ataupun sedikit pun tidak akan sampai kepada Allah tulangnya. Karena tulang dan daging semuanya dinikmati oleh manusia dan yang lain. Cuma yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingin menguji hambanya sampai seberapa besar tingkat pengorbanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkat ketulusannya kepada Allah dan keikhlasannya. Maka simbol inilah puncaknya adalah ketika berkorban hari penyembelihan. Sampai-sampai Allah haramkan di dalamnya untuk berpuasa. 4 hari Allah haramkan berpuasa supaya orang-orang merasa syukur kepada Allah dengan banyak memakan daging kurban, dengan menikmati dari daging kurban, supaya waktu menyembelih mereka lebih banyak, supaya mereka benar-benar merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rezeki itu semuanya. Sehingga pantas jika Rasulullah SAW ketika daging kurban dibagikan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk dimakan sebagian dibagikan untuk disedekahkan, sebagian dibagikan untuk dihadiahkan, sebagian lagi disimpan untuk dimakan di hari berikutnya, dan begitu seterusnya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah SWT, betapa besar Allah mensyariatkan sebuah syariat agung di bulan-bulan yang agung, yakni bulan-bulan haram. Maka di bulan haram ini marilah kita jaga diri kita masing-masing, supaya Allah jaga kita, supaya Allah senantiasa pelihara kita, senantiasa berada di jalan yang diridhoinya, senantiasa berada di jalan kebaikan, senantiasa terjaga dari hal-hal yang merupakan berbau kemaksiatan dan dosa, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, sehingga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wal aqibatu husna liman taqallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua kali ini, kesimpulan yang paling besar yang ingin disimpulkan oleh khatib adalah Allah memberikan begitu banyak peluang manusia, peluang bagi hambanya untuk beramal saleh. Bahkan bukan hanya peluang beramal saleh, tapi Allah berikan lipat ganda amalan itu berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah SWT, melihat dari tingkat keikhlasan manusia. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah SWT, peluang ini jangan sampai lepas dari kita. Mumpung kita masih dalam kondisi hidup,
Mumpung kita masih dalam kondisi sehat, mumpung kita masih dalam kondisi kuat untuk beribadah, laksanakanlah. Segeralah mendekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang jika seorang hamba mendekat kepadanya, sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, ketika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, niscaya aku mendekat satu hasta, niscaya aku mendekat kepadanya satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika hambaku mendekat kepadaku dengan cara berjalan, niscaya aku mendekat kepadanya dengan cara berlari. Artinya Allah semakin dekat dan semakin sayang kepada hambanya jika hambanya mau meminta kepada Allah kasih sayang dan mau mendekat kepadanya. Di khutbah yang kedua kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita jalan yang lurus. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر.